Dewan Komisaris, Kiresi, para pemegang saham, dan kuasanya, serta para hadirin lainnya yang kami hormati. Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Junto, Pasal 37 Ayat 1 POJK 15/2020, dan sesuai dengan surat penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan nomor 03/TMP SK 624 tanggal 14 Juni 2024, maka saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan membimbing rapat. Selanjutnya, perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta rapat bahwa rapat diselenggarakan secara fisik dan juga secara elektronika melalui aplikasi yang disediakan oleh PT Kosdian Central Efek Indonesia (GC), yaitu Electronic General Meeting System (ECGC), yang dapat diakses melalui fasilitas ajuan kepemilihan sekuritas GC, untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan POJK 15/2020 dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 16/POJK/04/2020 tentang pelaksana rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronika perseroan telah memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan rapat kepada OJK melalui surat perseroan nomor 19/TMP/5/2024 tanggal 8 Mei 2024. Berhiar memberitahukan mata acara rapat umum pemegang saham tahunan RUPST melakukan pengumuman rapat pada tanggal 17 Mei 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia. Situs web perseroan dan situs web menyediakan RUPS PT Kustodian Sentra Efek Indonesia (ICGC) melalui pemanggilan rapat pada tanggal 3 Juni 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Melakukan pemanggilan ulang rapat pada tanggal 10 Juni 2024 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Kami mempersiapkan notaris. Silakan Notaris Bastian Haryanto, SH, NKN, untuk memeriksa dan memastikan keabsahan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, bahwa sesuai dengan mata acara rapat, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam A. Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UPT. B. Pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, dan C. Pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila pemegang saham atau kuasanya lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh perseroan hadir dan atau diwakili dalam rapat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek yang disusun PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, daftar hadir para pemegang saham atau kuasanya yang kami terima dari PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, serta keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili dalam rapat
adalah sebanyak 2.021.122.200 saham atau mewakili 72,373% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu sejumlah 2.792.620.000 saham. Dan karenanya, ketentuan quorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku telah terpenuhi. Dan karenanya, rapat adalah sah penyelenggaranya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan semua ini akan kami catat dalam berita acara rapat yang akan kami buat. Demikian dan terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Oleh karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan rapat telah dipenuhi, maka rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul 10:22 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, sebelumnya memulai rapat kami akan menyampaikan kondisi umum perseroan. Satu, dua, mata acara rapat, dan tiga, beberapa poin penting dalam tata tertib rapat. Perkenankan kami menyampaikan kondisi umum perseroan pada saat ini. Saat ini perseroan masih dikonsisten untuk mengembangkan kawasan Parkland, yaitu kawasan hunian mixed user high rise dengan segmentasi menengah yang terletak di Serpong, Tangerang Selatan, yang menargetkan segmen menengah. Parkland sendiri telah terdiri dari beberapa tower apartemen, di antaranya adalah The Avenue dan The Canary. Pada Mei 2024 ini, perseroan melakukan opening hotel yang saat ini dijalankan perseroan bersama dengan Wingdang Hotel dan Resort Asia Pasifik PT RTE, yang diberi nama Hotel Ramada by Wingdang Serpong. Selain itu, perseroan tetap membidik Pansap NECE dengan menyediakan berbagai macam meeting room dan function room. Beberapa tantangan dihadapi setelah perseroan, termasuk menurunkan daya beli masyarakat terhadap hunian high rise. Namun, perseroan tetap optimis dan terus melakukan perkembangan serta terus mengikuti perkembangan pasar secara garis besar. Di tahun 2023, perseroan bersyukur dapat menjalankan roda usaha yang terus membaik. Demikian kondisi umum perseroan ini kami sampaikan. Sesuai dengan pemanggilan rapat yang telah dilakukan, perseroan mata acara rapat adalah sebagai berikut. Satu, persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan keuangan perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023. 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan atas penetapan gaji dan atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota direksi Dewan Komisaris Perseroan. 4. Persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik terdaftar termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar untuk mengaudit, memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Perlu kami informasikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan menambahkan atau memperubahan mata acara rapat. Karena mata acara rapat telah disebutkan di tadi dapat diterima dan kami menyatakan sah. Para pemegang saham atau kuasanya prosedur dalam rapat ini adalah sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para registrasi kehadiran dan sebelumnya telah dibacakan oleh pembawa acara serta diumumkan pada dan rapat diunduh pada situs web perseroan. Namun, guna memenuhi ketentuan POJK nomor 15 2020, kami menyampaikan kembali bahwa sebelumnya dilakukan pengambilan keputusan untuk sedia mata acara rapat. Para pemegang saham dan kuasanya akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan atau memberikan pendapat yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat. Adapun pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai permufakatan, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Selanjutnya, jalan rapat akan saya delegasikan kepada Direktur Utama Perseroan, yaitu Bapak Suryadi. Terima kasih Bapak Pemimpin Rapat. Mata acara pertama. Sekarang kita mulai dengan mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan keuangan perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 1 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan tahunan 2023 telah disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan rapat. Sesuai dengan mata acara pertama rapat, perkenankan saya menyampaikan ringkasan penting laporan tahunan untuk tahun buku 2023. Selama tahun 2023, Perseroan mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang atas komitmen untuk menjalankan usaha dengan tetap solid. Salah satu pencapaian Perseroan pada tahun 2023 adalah dengan berhasil merampungkan pembangunan struktur Tower The Cannery
Dari segi ekonomi, perseroan telah berhasil menyelesaikan kredit konstruksi pada keperluan pembangunan proyek perseroan sesuai dengan perjanjian. Perseroan terus beroptimis dalam menjalankan dan menghadapi tantangan usaha dengan menerapkan berbagai strategi, diantaranya dengan menguatkan struktur organisasi dan kinerja setiap individu dalam perseroan yang tentunya akan mendukung terlaksana kebijakan-kebijakan strategis tersebut. Demikian penjelasan mengenai ringkasan penting laporan tahunan untuk tahun buku 2023, melengkapi laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2023 akan disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Untuk itu persilakan Tuan Tanping selaku Komisaris Utama Perseroan dipersilakan. Terima kasih, Bapak Suryadi. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan komunikasi dengan koordinasi yang efektif dan efisien melalui mekanisme rapat. Rapat tersebut dilakukan baik di dalam lingkungan Dewan Komisaris, Direksi, maupun secara bersama melalui rapat gabungan. Terhadap prospek usaha yang disusun Direksi Dewan Komisaris bersimpulan rencana kerja disusun telah sesuai dengan yang diharapkan. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris berpandangan Direksi telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance GCG, dengan baik. Hal ini tercermin dari kebijakan direksi yang selalu berkoordinasi dengan sekretaris perusahaan dan komite audit. Direksi juga selalu menginternalisasi pentingnya GCG kepada seluruh organ terkait. Dewan Komisaris menilai selama tahun buku 2023, Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satunya adalah selalu memberi saran dan masukan kepada Dewan Komisaris. Demikian penjelasan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Selanjutnya rapat dikembalikan kepada Bapak Suryadi. Oke, terima kasih Bapak Tanping. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara pertama. Kepada pemegang saham atau kuasa kami persilahkan.
Kepada Bapak Suryadi, dapat kami sampaikan, berdasarkan pengamatan kami, sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka kami akan lanjutkan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan satu, menyetujui laporan tahunan termasuk satu, laporan keuangan yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Cahyadi dan Tamara sesuai dengan laporannya nomor 117 garing 2.0853 garing AU titik 1 garing 03 garing 168 strip 3 garing 1 strip 3 strip 2024 tanggal 27 Maret 2024 yang telah memberi opini wajar dalam semua hal yang material yang termuat dalam laporan tahunan 2023. Dan poin 2, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam laporan tahunan 2023. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab equit at the charge kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan serta laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta dokumen pendukungnya. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang baik hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi, selain e-proxy dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Suryadi. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang memberikan Yang suara bagian bawah, yang bagian di bawah, yang suara mayoritas, Pak. Oke. Sesuai dengan laporan notaris, kami menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh rapat. Terima kasih. Mata acara kedua. Mari kita lanjutkan rapat ke mata acara kedua, yaitu persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Para pemegang saham dan kuasanya, perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan mengenai penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Bahwa pertimbangan prospektus perseroan yang terbit pada tahun 2018, di mana perseroan berencana untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan perseroan pada tahun buku 2021 dan memperhatikan kinerja laporan keuangan tahunan perseroan pada tahun buku 2023 tercermin dalam laporan keuangan jika sepanjang tahun 2003 perseroan masih mencatatkan kerugian. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara kedua rapat. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, kami persilahkan. Pada Bapak Suryadi, berdasarkan pengamatan kami, sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.
Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka kami akan melanjutkan rapat dengan membacakan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diajukan usul agar rapat memutuskan. Satu, menetapkan bahwa sesuai dengan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Cahyadi dan Tamara, perseroan mencatatkan rugi komprehensif perseroan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 11.744.796.395 Poin 2, dikarenakan perseroan mengalami kerugian di tahun buku 2023, perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan. Bagi para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terintegrasi selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Suryadi, dapat kami sampaikan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan laporan notaris, kami menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara disetujui oleh rapat. Terima kasih. Kami masuki mata acara ketiga. Perihal mata acara ketiga rapat yaitu persetujuan penetapan gaji dan atau honorarium serta tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota direksi dapat diberikan gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kinerja yang baik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulannya tersebut telah memperhatikan usulan dari Direksi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan. Satu, memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran gaji dan tunjangan kepada para anggota direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 dengan memperhatikan rekomendasi dan dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Poin 2, memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Graha Mulia Indotama selaku pemegang saham mayoritas untuk menentukan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 untuk menetapkan alokasinya. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris dapat memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Poin 3, besarnya gaji dan honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh perseroan kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 akan dimuat dalam laporan tahunan untuk tahun buku 2024. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara ketiga. Kepada pemegang saham atau kuasanya kami persilahkan.
Pada Bapak Suryadi, dapat kami sampaikan berdasarkan pengamatan kami sampai dengan saat ini, tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Maka kami melanjutkan rapat dengan melakukan pemungutan suara. Bapak pimpinan rapat mungkin bisa ditanyakan di bagian bawah. Dapat ditanyakan apakah ada yang menjalankan voting di bagian bawah, Pak. Jadi setelah pertanyaan dari Oke. para yang Bapak mungkin Bapak bisa bacakan yang di bawah bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir itu, Pak. Bagi para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang sudah terregistrasi sesuai selain e-proxy dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Suryadi. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan laporan notaris, kami menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh rapat. Terima kasih. Mata acara keempat, mari kita lanjutkan rapat ke mata acara keempat, yaitu persetujuan atas penunjukan kantor akuntan publik terdaftar, termasuk akuntan publik terdaftar yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar untuk mengaudit, memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Para pemegang saham atau kuasanya berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dilakukan di dalam rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Berdasarkan pasal 59 ayat 1 POJK 15 garing 2020, Jungto pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh rapat umum pemegang saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan pasal 59 ayat 2 POJK 15 garing 2020, Jungto pasal 10 huruf D, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 garing POJK titik 4 garing 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit bahwa dalam usulan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Berdasarkan pasal 59 ayat 3 POJK 15 garing 2020, Perseroan melalui rapat umum pemegang saham memiliki kewenangan untuk mendelegasikan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perseroan mendapatkan pilihan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka hendak diusulkan kepada rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik dan akuntan
kantor akuntan publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Adapun kriteria yang membatas dan batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh perseroan antara lain sebagai berikut. A. Kantor akuntan publik di Indonesia yang tercatat dan terdaftar pada OJK. B. Kantor akuntan publik bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen, dan kompeten. C. Kantor akuntan publik tersebut mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh perseroan dan peraturan yang berlaku. D. Memiliki pengalaman mengaudit terhadap perusahaan terbuka. E. Kantor akuntan publik yang telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan. Jika pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait mata acara keempat. Kepada pemegang saham atau kuasanya kami persilahkan. Kepada Bapak Suryadi yang saya hormati, dapat saya sampaikan berdasarkan pengamatan kami sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka kami lanjutkan rapat untuk membacakan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan atau mengganti akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar tersebut, yang akan mengaudit, memeriksa buku dan catatan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, serta menetapkan besaran honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan kantor akuntan publik tersebut di Otoritas Jasa Keuangan tersebut, termasuk akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor akuntan publik terdaftar tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi para pemegang saham dan kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi, selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan suara sesuai dengan tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Suryadi. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan laporan notaris, kami menyimpulkan usulan yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh rapat. Terima kasih. Mata acara kelima, mari kita lanjutkan rapat ke mata acara kelima, yaitu laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham. Berkaitan dengan mata acara kelima rapat ini, dapat kami sampaikan pula bahwa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenanan kami menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham per 30 Juni 2023 yang telah disampaikan oleh perseroan ke OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 2023, yaitu sebagai berikut. Dari hasil penawaran umum saham perdana sebesar 301.587 juta rupiah dikurangi dengan biaya penawaran umum saham perdana sebesar 4
889.820 rupiah. Perseroan menerima dana bersih sebesar 296 miliar 698.190.580 rupiah. 6. Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut dengan perincian sebagai berikut. Sebesar 196 miliar 670 607 juta 144.041 rupiah untuk pembangunan Tower 2, sebesar 60 miliar untuk membayar hutang bank, sebesar 40 miliar 91 juta 46.539 rupiah untuk modal kerja. Kiranya rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana tersebut, dan sebagai informasi, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan tersebut seluruhnya telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 14 Juli 2023. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab terkait acara kelima, terkait mata acara kelima rapat. Kepada para pemegang saham dan kuasanya kami persilahkan. Kepada Bapak Suryadi yang saya hormati, dapat saya sampaikan berdasarkan pengamatan kami sampai dengan saat ini tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai dengan informasi dari notaris, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat, maka kami akan melanjutkan rapat dengan pembacaan usulan keputusan rapat. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Bagi para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dan sudah terregistrasi selain e-proxy, dipersilakan memberikan pilihan sesuai tata tertib rapat. Terima kasih Bapak Suryadi. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sesuai dari laporan notaris, kami menyimpulkan usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh rapat. Terima kasih. Selanjutnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat. Terima kasih, Bapak Suryadi. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati. Dengan selesainya mata acara kelima tadi, maka rapat telah membicarakan, memutuskan setiap mata acara rapat. Dan selanjutnya, rapat kami tutup pada pukul 10:59 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam rapat.